Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Taib ayuhal ikhwah sekalian, kaifa halukum jami'an? Ya, semoga kiranya antum diberikan kesehatan ya, sehingga masih bisa melanjutkan pelajaran kita, pelajaran Al-Khat secara daring ini. Namun sebelumnya kita seharusnya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam serta ittiba'us sunnah ala manhaj salaf, sehingga menjadi penyelamat kita kiranya di akhirat kelak dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Taib, tanpa memperpanjang mukaddimah lagi ya, pagi hari ini Ustaz akan melanjutkan pelajaran kita di pertemuan yang lalu, yakni bagaimana menuliskan huruf-huruf hijaiyah dengan kaidah khat naskhi ya. Di pertemuan sebelumnya ya, Ustaz mengajarkan bagaimana cara menuliskan kata atau menuliskan huruf, yakni mim dan nun, baik dalam kondisi sendiri di awal, di tengah ataupun di akhir kata. Nah, selanjutnya kita akan menulis huruf yang setelah mim dan nun, yaitu huruf waw dan ha. Waw dan ha ya. Taib. Siapkan pena ya, siapkan pena untuk coba menulisnya di rumah dan coba ikuti Ustadz menulisnya ya. Nah, huruf waw sebenarnya adalah gabungan dari dua huruf, yaitu huruf ra dan huruf fa ya. Jadi antum buat dulu huruf ra seperti ini ya, huruf ra. Baru kemudian tambahkan kepala huruf fa atau qaf. Jadilah huruf waw. Ya, lihat sekali lagi untuk membuat begini. Nah, huruf ra, baru antum tambahkan kepala huruf fa atau qaf. Jadilah dia huruf waw. Nampak ya? Nah, itulah dia huruf waw. Nah, huruf waw ini kalau dia ditambah garis bantu, maka hanya kepalanya saja yang di atas garis, adapun bagian kakinya dia di bawah garis ya, seperti ini. Nah, taib, ulangi sekali lagi. Ya. Nah, ini huruf waw ya. Agak kurang terang ya mungkin ya. Saya ulangi sekali lagi. Huruf waw itu ini garis bantu ya. Kemudian antum buat kepalanya di atas garis seperti ini, baru kakinya di bawah. Itu dia huruf waw ya. Taib. Huruf waw ini dia tidak bisa bersambung dengan huruf sesudahnya, namun hanya bisa bersambung dengan huruf sebelumnya. Nah, kalau dia bersambung dengan huruf sebelumnya, bentuknya adalah seperti ini. Ya, bentuknya seperti itu. Nah, Ustaz buatkan saja contohnya langsung, misal kata yakunu, misalnya yakunu. Yakunu, atau satu lagi contoh misalnya kata yaqulu.
ya. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan di huruf waw, karena nggak akan banyak pembahasan huruf waw ini karena cuma segini aja bentuknya. Nah, yang akan menjadi sedikit panjang adalah bahasan mengenai huruf H. Huruf H, ya, itu antum kalau bisa menulis angka 5 dalam bahasa Arab, maka mirip seperti itulah huruf H, ya. Ya, sekali lagi. Nah, itulah dia huruf H, ya. Ini garis begini, ini huruf H. Nah, itu kalau dia sendiri. Namun kalau dia bertemu atau berada di awal, di tengah dan di akhir, maka bentuknya berbeda. Nah, cara membuat huruf H di awal kata, dia seperti membuat huruf dal begini, yang kemudian mendapatkan tambahan seperti lingkaran huruf fa di tengah. Nah, saya ulangi sekali lagi, huruf H seperti huruf dal dasarnya, kemudian mendapatkan lingkaran seperti huruf fa di tengah kata, seperti ini. Nampak ya? Nah, itu dia huruf H. Contoh kita buat kata hajaro misalnya. Hajaro. Nah, ini kalau dia berada di awal kata. Nah, sekarang kita masuk ke huruf H yang di tengah kata. Ya, di tengah kata huruf H itu bentuknya itu seperti angka 8 yang dulu sering antum buat. Namun nggak seperti itu juga, ya. Perhatikan cara membuatnya. Ya, sekali lagi. Sekali lagi ya, biar jelas. Perhatikan, Ustaz buatnya pelan-pelan. Begini. Ke bawah. Tarik ke atas, buat lingkaran lagi, begini. Jadilah dia huruf H. Nah, contohnya kita buat kata Yahudun misalnya, al-Yahud misalnya, ya, al-Yahud contoh misalnya. Al-Yahud, ada contoh misalnya. Nah, apa ya? Taib. Ini bentuk yang pertama. Ya, ada bentuk yang kedua lagi. Bentuk yang kedua ini mungkin agak sulit, ya. Ini saya garisi. Ini bentuk yang pertama. Oke. Nah, sekarang bentuk yang kedua. Bentuknya itu begini. Nah, sekali lagi ya, lihat sini. Nampak ya? Ini bentuk yang nomor 2. Nah, kita buat contohnya. Misalnya kata yahjuru. Nah, ya. Nah, kemudian ada bentuk yang ketiganya, yaitu bentuknya seperti ini.
Kita buat contohnya, ini nomor 3 ya, contoh ketiga. Kita buat contohnya kata yuhajiru misalnya, yuhajiru. Yuhajiru. Nah, jadi untuk huruf H ya, huruf H di tengah kata itu ada 3 bentuknya. Yang pertama itu yang ini, yang kedua, kemudian yang ketiga. Nah, adapun bentuknya yang di awal kata itu hanya satu, yang ini tadi. Nah, ini yang sendiri, afwan, ini yang sendiri. Kemudian yang ini bentuknya yang ketika dia di awal kata, ya. Taib. Nah, sekarang kita coba yang bentuk terakhir dari huruf H ketika huruf H itu berada di akhir sebuah kata, ya. Di akhir sebuah kata, bagaimana cara menulis huruf H? Untuk menulis huruf H di akhir sebuah kata, bentuknya ada 2, ya. Yang pertama itu begini. Dan satu lagi begini. Ya, kita buatkan contohnya. Ini contoh misalnya kata kitabuhu. Kitabuhu. Ini bentuk yang pertama. Nah, kita buat bentuk yang kedua. Nah, inilah dia huruf H ketika berada di akhir kata, ya. Ketika berada di akhir kata. Nah, sekianlah huruf yang Ustaz ajarkan untuk pertemuan kita di hari ini, ya. Nah, selanjutnya Ustaz akan menuliskan apa yang menjadi tugas untuk antum tulis di rumah berkaitan dengan pelajaran kita hari ini, yaitu cara menuliskan huruf waw dan H, ya. Nah, Ustaz akan memberi contoh di sini untuk antum tuliskan di rumah, ya. Ya, ini adalah sebuah atau dua kalimat saja yang akan Ustaz mintakan antum untuk menulisnya. Jadi ibaratkan kertas tugasnya nanti bentuknya begini. Antum akan membuatnya, kertas itu ibarat dibagi 2. Nanti kertas itu antum tulis di bagian yang pertama itu satu kalimat. Kemudian di bagian yang kedua itu nanti antum tuliskan juga dengan suatu kalimat yang lain, ya. Nah, ini akan Ustaz tuliskan apa yang menjadi tugas antum semua di rumah. Ya, silakan tulis ini.
Nah, ini satu kalimat ini kalimat yang pertama, kemudian yang terakhir. Nah, ini wa huwal aliyul azim, dan yang satu lagi yuhlikuna buyutahum. Nah, inilah yang akan Ustadz mintakan pada antum semuanya untuk menuliskan di rumah. Ya. Jadi antum tulis ini sebanyak satu kertas saja, satu kertas ya, ini satu halaman. Jadi ibaratnya itu kertasnya itu antum bagi dua begini, ya. Nah, sebelum Ustadz menutup pelajaran kita hari ini, ya, Ustadz mengingatkan bagi antum yang masih menulis dengan pulpen biasa, Ustadz harap, bukan Ustadz harap ya, Ustadz nggak akan menilainya dengan nilai yang bagus kalau begitu. Walaupun tulisannya bagus, tapi Ustadz nggak akan menilainya dan memberinya nilai yang tinggi untuk pelajaran Al-Khod Ustadz, karena sampai sekarang itu artinya dia belum dengar instruksi dari Ustadz supaya dia menulis pelajaran Ustadz dengan pulpen Al-Khod. Ya, kalau antum bisa menulis dengan pulpen biasa dengan baik, belum tentu antum bisa menuliskannya dengan pulpen Khod secara baik. Maka antum harus dengarkan apa yang Ustadz suruh, yaitu antum harus menulisnya dengan pena Al-Khod. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustadz masih melihat sebagian besar, ya, sebagian besar dari anak-anak Ulun Nuha, terutama kelas 7 ya, kelas 7. Kalau di kelas 10 itu nggak terlalu banyak. Di kelas 7 mereka masih terlalu banyak yang menulis tulisannya kurang bagus karena memang belum lihai ataupun belum pintar dalam menggunakan pulpen Al-Khod, ya, belum pintar dengan menggunakan pulpen Al-Khod. Maka yang harus dilakukan adalah mencoba menulis dengan pulpen Al-Khod tersebut dengan berbagai cara. Kalau misalnya dengan di percobaan yang pertama tulisannya masih kecil, misalnya tidak nampak tebal tipisnya, maka agak sedikit diputar saja pena Al-Khod itu, maka dapat menghasilkan tulisan yang tebal, ya, tulisan yang tebal. Maka silakan latihan di rumah sehingga tulisan antum menjadi baik sampai tulisan antum bisa dinilai secara layak, ya. Saya tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.